Pelan-pelan Pak, ya. Silakan Pak Aman dulu kabarnya. Tidak berada hubungan lagi setelah dilakukan. Ya, ini kan. Ya, on. Ya, bagi yang sudah dilakukan. Baiklah teman-teman, tadi itu adalah sedikit informasi tentang saparan bekakak yang telah disaksikan dan telah didengarkan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail lagi, kita akan mewawancarai salah satu narasumber kunci yang telah melaksanakan saparan bekakak selama bertahun-tahun. Penasaran bagaimana informasinya? Ikuti kami. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah diberikan untuk kelompok kami dari kelas A. Kalau sebelumnya dari dua kelompok sebelumnya juga ada di hari ini juga. Kami berterima kasih banyak juga atas dan kami dari kelompok kelas A mendapatkan materi untuk upacara saparan bekakak juga Pak. Oh iya. Gitu. Ya. Ya, perkenalan, nama saya David Agape Pak, dari kelas A juga. Dan teman saya Nama saya Nadia Prilita, biasa dipanggil Nadia dari kelas A. Terakhir saya Fiar Leonard Pak, dari kelas A juga. Oh iya. Mungkin kita langsung mulai pertanyaannya ya Pak. Mungkin dimulai dari, boleh perkenalan Bapak dulu, mungkin dari nama, kemudian pengalaman Bapak seputar separan bekakak ini, dan mungkin ada cerita-cerita yang bisa Bapak sampaikan kepada kami. Boleh, silahkan dulu Pak. Terima kasih. Untuk nama saya Bambang Cahyono. Saya sebagai dukuh di Gamping Kidul ini dan sudah sekitaran 25 tahun berkecimpung dalam kegiatan saparan bekakak. Sudah 25 tahun Pak. Oke, ya. Terkait dengan kegiatan saparan bekakak ini kan menurut sejarahnya itu kan saparan bekakak itu ada sekitaran tahun 1755, yaitu setelah perjanjian Giyanti itu kan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama itu kan mendapat wilayah di Kasultanan Yogyakarta wilayah barat nih, yang sekarang namanya Kesultanan Ngayogyakarta nih. Waktu itu kan ya belum ada keratonnya ya. Makanya Pangeran Mangkubumi mencari tempat untuk singgah sementara. Kebetulan dapat tempat di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang lokasinya dekat dengan Gunung Gamping. Gunung Gamping itu ada 3 macam gunung Ambar Ketawang, Gunung Biling, Gunung Gor. Nah, waktu itu AB pertama atau Pangeran Mangkubumi itu dalam pembuatan keraton yang ada yang namanya itu dulu Hutan Bering ya, yang sekarang jadi keraton itu namanya Hutan Bering. Itu beliau mengamati pelaksanaan pembuatan keratonnya itu kan dari Gunung Ambar Ketawang, karena Gunung Ambar Ketawang yang tempatnya tertinggi ya. Jadi untuk melihat di Hutan Bering itu bisa kelihatan untuk tempat pembuatan keraton itu. Diawali dengan seringnya terjadi ya karena di situ lingkungan Gunung Gamping gitu, mayoritas warganya juga pekerja penambang batu gamping. Kalau yang ekonominya bagus ya jadi juragan pembakar gamping, juragan gamping. Dalam melaksanakan penambangan batu gamping itu kan sering sekali terjadi kecelakaan kerja, dalam hal ini tertimpa atau kejublukan batu gamping yang ditambang. Oke, jadi seringkali ada korban warga yang tertimpa
Batu Gamping. Termasuk Abdi Kinasih Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu Abdi Kinasihnya itu kan ada 3, Ki Wirasuta, Wirajamba, Wiradrona. Kebetulan Ki Wirasuta dan keluarganya itu kan tinggalnya di Gunung Gamping, di gua di Gunung Gamping. Kalau Ki Wiradrona, Wirajamba itu di perkampungan tinggalnya. Karena seringnya itu runtutnya batu gamping, batu kapur yang ditambang, termasuk Ki Wirasuta yang tinggal di gua Gunung Gamping itu juga ke jugrugan gitu, kejatuhan batu gamping yang bahkan untuk jasadnya itu kan tidak diketemukan gitu. Kalau orang Jawa bilang murco. Nah, itu kemudian Habib pertama atau Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa dengan semedi. Dalam petunjuknya itu mendapat wisik atau ada bisikan supaya dibuatkan sesaji yang berupa temanten yang dibuat dari tepung beras. Temanten yang dibuat dari tepung beras dibuat 2 pasang ya. Karena disembelih di 2 tempat, yaitu di Gunung Ngambar Ketawang dan Gunung Keliling. Apa itu bekakak? Nah, bekakak itu kan itu tadi bentuk patung yang dibuat dari tepung beras, patung temanten ya. Bahannya memang dari beras Jawa dan beras ketan dengan perbandingan 3:2 ya. Beras Jawanya 3, beras ketannya 2 ya. Atau kalau dibalik ya 2:3. Kemudian beras Jawa, tepung beras ketan itu dicampur jadi 1 ya. Biasanya dua pasang bekakak itu kita menghabiskan 32 kilo ya, 32 kilo beras Jawa dan beras ketan. Kemudian tepung beras dicampur, kita buat bulatan-bulatan ya, paling tidak ya segini, sesak tekem gitu. Kemudian dimasak didang nih. Tahu didang pakai kukusan itu, tahu kan? Didang, kemudian ya tidak begitu masak gitu. Soalnya nek begitu masak nanti lembek. Tidak bisa padat. Nah, didang itu diuleni coro-coro. Kalau pakai alat ya seperti membuat molen itu loh, pisang molen itu. Ya. Gitu jelas tuh. Itu ya Pak. Tapi ini kan cara manual tradisional ya cuma pakai tangan. Setelah dibuat diuleni sampai itu lihat sampai niket kok ya bahasa Jawa. Nek bahasa Indonesia nih. Lengket. Menyatu. Lengket, sampai lengket itu. Sampai lengket. Itu kan terus ada petugas lain yang menyiapkan rangka bekakak nih. Rangka bekakak itu ya hanya dari 4 duduk seperti ini, terus dibuat, dikasih bambu untuk tengahnya itu sebagai tempat biar bisa berdiri. Ya bisa berdiri, itu tempat untuk air gula itu sebagai pengganti darahnya. Dimasukin. Ya. Di bambu, terus untuk rangka kepalanya dari buah pepaya yang kecil itu. Bambunya dibuat di pucuknya itu dibuat lincip, kemudian dalamnya dikasih
plastik untuk tempat itu tadi air kelapa itu, air gula kelapa. Kemudian setelah dimasukin air gula kelapa, ditaleni itu ditacepi buah pepaya sebagai pengganti rangka kepalanya. Kemudian untuk tangan ya dibuat, kasih sigaran bambu itu dibuat ini ke tangan. Nah, setelah rangkanya siap, kemudian itu tadi tepung beras yang sudah dibuat, dimasak, diuleni, dibuat lengket itu ditempel-tempelkan di rangkanya. Setelah terbentuk patungnya terbentuk, patung pengantin itu terbentuk, baru dirias. Ya, kita meriasnya seperti merias temanten biasa itu. Riasnya ya sekarang seperti temanten itu. Kalau dulu riasnya sederhana. Ya, bahan pewarnanya saja bahan pewarna alami. Kalau untuk mewarna kuning itu ya dari kunyit gitu. Ya. Kalau yang warna hitam ya kalau dulu ya dari jelaga. Tahu enggak jelaga? Daun. Anu, Boleh dijelaskan? itu loh. Kalau dulu orang masak itu kan di tempat masaknya itu ada hitam-hitam. Oh, dari situ. Oh, bekas bakarannya itu ya. Gosok, hitam-hitam itu. Ini kan terus dikasih minyak kelapa. Oh, ini kan bisa terus ya? dicampur Oh, jadi jadi pewarna, hitam, pewarnanya pewarna jadi hitam. hitam. Nah, itu untuk mewarnai Sangat kreatif ya Pak. rambut. Oh, buat Mewarnai rambut. Kalau dulu nih, sekarang ya kita pakai cat air, ini sudah warna-warni sama itu. Setelah dirias, kemudian ya dikasih, kalau yang lagi pakai kuluk sama ikat, karena kita buat dua. Nah. Kalau yang perempuan itu dia dikasih bunga-bunga cunduk mentul itu. Itu terus ada pakaiannya seperti pakaian temanten sekarang gitu. Pakaian temanten basahan. Tahu enggak yang model basahan? Ya seperti raja keraton itu loh. Yang enggak pakai baju cuman sini iya. pakai itu. Itu setelah selesai, di situ juga ada petugas yang membuat sesaji. Sesajinya kan macam-macam. Ada pisang sanggan, pisang Jawa, pisang rojo, pisang sanggan, pisang rojo dua sisir, 2 lirang. Kalau orang Jawa nyatakan 1 tangkep, setangkep itu 2 sisir. Kemudian di situ juga ada kembang telon, dikasih kemenyan, barang itu di tempat tempat pisang sanggan. Terus ada tumpeng yang besar seperti biasa, tumpeng itu yang di sekelilingnya tumpeng ada gudangan itu, lauknya gudangan. Kemudian ada ingkung ayam jagung, kemudian merpati bakar, jagung bakar, ketela bakar, terus ada tumpeng pancawarna. Tumpeng pancawarna itu tumpeng yang kecil-kecil, ada 5 warna. Dan itu jumlahnya itu harus, misalnya tadi sesajian yang pisang itu spesifik angka segitu 2 sisir atau boleh bervariasi? Iya, yang namanya pisang sanggan kan 2 sisir. 2 sisir digaduk itu. Jadi bisa bulat. Oh, jadi Itu tadi di tumpeng pancawarna. Kalau tumpeng pancawarna biasanya kalau kamu ke Bali,
ke Bali mesti dalam sesajinya itu ada tumpeng kecil-kecil ini. Oh. Nah itu namanya tumpeng Pancawarna. Kemudian ada itu bubur 5 macam, 5 warna, 5 macam. Ada warna putih, warna merah. Warna merah ya bubur dikasih gula merah, gula Jawa. Terus warna merah putih, warna putih dikasih itu silangan merah. Terus warna putih dikasih kelapa sama parutan kambil. Itu 5 macam. Itu kalau orang dulu kalau pas hari lahirnya anak itu ibu itu mesti buat itu bubur 5 macam itu. Bubur, terus juga ada minuman 5 macam. Ada teh, kopi, itu apa? Yang pakai kelapa itu apa? Kayak degan itu loh, apa namanya? Biar. Legen. Enggak. Rujak. Kopi, teh, air putih, rujak. Terus yang satunya itu kayak kopi kan macam-macam ya, Iya. ada kopi pahit, kopi manis nih. Ya, pokoknya itu ada 5 macam minuman. Terus saji yang lain ada kinang, tahu kinang enggak? Bahan untuk nginang kalau orang dulu. Iya, nginang di mulut. Nah, Ya. kinang, ada rokok, ada candu. Ini candu ini sekarang kita nggak pakai karena yang jelas carinya sulit dan itu jadi larangannya negara. Candu itu ya semacam kayak sabu-sabu gitu. Itu kalau orang dulu penggunaannya ya dibakar atau disedot pakai itu kak. Itu buat seperti cerutu gitu. Enggak, ya kayak sabu-sabu. Ah. Disedot pakai apa tabung kecil itu kak. Hari ini orang juga dulu masih legal ya Pak. Ini itu sekarang nggak dipakai itu. Nggak, yang jelas kita nggak bisa cari ya. Dan itu jadi larangan di negara. Kemudian ada tadi jagung bakar, ya, terus ketela bakar, terus waktu memotong ayam yang dijadikan ingkung itu kan ada darahnya, gitu. Oh iya. Darahnya ini ditempatkan di tempat khusus. Itu cepukan, orang Jawa ngarani cepukan. Ya, pokoknya tempat kecil itu yang dibuat dari gerabah lempung gitu. Dimasukkan situ, terus sama bulu ayamnya, sama ayam sedikit aja, sama itu kulit kaki ayamnya itu. Itu termasuk salah satu sajinya. Terus ada juga kembar mayang. Nanti kan kakak itu kan dimasukkan di joli, tempat kotaan khusus itu joli namanya. Dimasukkan situ, terus depannya itu kan ada sesaji macam-macam yang kami sampaikan tadi. Ada ingkung, ada tumpeng segala itu di depannya begagak. Terus depannya lagi itu ada kembar mayang. Kembar mayang tahu enggak? Kembar mayang itu kalau ada manten itu kan buat itu kelapa dikasih janur
Oh iya, Gitu. bentuknya. Sama Oh, daun-daun itu. Nah, itu kembang mayang. Terus tadi yang belum kami sampaikan, salah satu sesajinya juga ada kutuk ayam, anak ayam hidup, anak ayam hidup. Oke. Dari sekian sesaji itu kita buat tiga gampang ini nanti bakalan ditempatkan 3 tempat gitu. Oh. Oke. Kan itu ada 3 joli, yang 2 untuk bekakak, 2 pasang, yang 1 khusus untuk joli khusus untuk sesaji tok, hanya sesaji. Itu lebih komplit yang joli yang satunya itu. Itu sesajinya seperti itu. Nah, nanti setelah bekakak selesai dibuat, dimasukkan joli. Nah, jolinya juga sudah dihias pakai janur, pakai tebu, ya seperti orang punya hajat mantenan itu, tarup, ditarupi. Ya, jolinya ditarupi. Nah, setelah selesai, nanti malam harinya itu bekakak itu dibawa ke kantor kelurahan. Kalau dulu-dulunya pelaksanaan upacara saparan bekakak itu hanya diselenggarakan penambang batu gamping sama juragan pembakar gamping. Juragannya juga cuma sekitaran sini. Yang paling banyak topografinya sekitaran Gamping Kidul ini. Upacaranya juga dari tempat juragan Gamping itu terus dibawa ke tempat penyembelihan di Gunung Ambar Tawang sama Gunung Keliling. Nah, karena sekarang juga sudah ada pemerintah kelurahan, pemerintah desa yang menaungi kegiatan itu. Nah, itu kegiatan saparan bekakak difokuskan di kantor kelurahan. Nah, itu malam Jumatnya itu bekakak dibawa ke kantor kelurahan, diiringi dengan kelompok selawatan sama bergodo prajurit kalau yang malamnya itu. Nah, di kantor kelurahan ada penyerahan bekakak beserta rapi yang lain. Nah, termasuk salah satu bentuk saji itu sepasang genderuwo. Nah, perlu diketahui bahwa genderuwo itu kita gambarkan jelmaan dari Nyai Poleng. Nyai Poleng itu yang nunggu Gunung Gamping. Jadi makhluk halus yang nunggu Gunung Gamping. Kalau sekarang setelah ada Keraton Jogja itu, Nyai Poleng itu digambarkan wujud nogo yang di Kepuro. Oh iya, itu ada nogo, nah, itu Nyai Poleng. Karena pembuatan keratonnya ya masa HP pertama ke sini kan ya gampangnya wis kenal Robert Nyai Poleng. Nyai Poleng diboyong ke keraton di Kepuro itu. Nah, setelah diserahkan di kantor kelurahan, dilanjutkan dari upacara serah-serahan, terus dilanjutkan doa bersama dipimpin kaum rois. Ya, doanya kita pakai cara agama Islam ya. Kemudian ada Kembul Bujono itu makan bersama. Di situ dihidangkan nasi sego gurih, sego gurih dibuat, dikasihkan itu deh, cekentong kalau bahasa Jawa ini. Cekentong itu dari daun pisang. Itu semua yang mengikuti acara serah terima bekakak itu makan nasi gurih itu. Kemudian dilanjutkan ada pagelaran wayang kulit di pendopo kelurahan. Puncaknya malam itu Daren itu pentas wayang kulit itu. Nah, kemudian pada siang harinya, hari Jumat itu upacara pemberangkatan
PKK ke tempat penyembelihan di bekas Gunung Ngambar Ketawang. Bekas Gunung Ngambar Ketawang itu utara kampus Unjaya Setikes Ayani itu. Kemudian yang satunya di bekas Gunung Keliling yang sekarang dipakai sebagai cagar alam Taman Wisata Alam Gunung Aping yang dikelola BKSDA. Nah, itu dulu bekas Gunung Keliling. Kalau tadi kami menyampaikan ada Gunung Keliling, Gunung Ngambar Ketawang, dan Gunung Gong. Kalau Gunung Gong itu sebelah Gunung Keliling. Kalau sekarang masuk wilayah Delingsari, Gamping Tengah. Setelah jadi upacara pemberangkatan dari lapangan Ngambar Ketawang, terus rute perjalanannya dari lapangan itu ke selatan sampai perempatan Jalan Wates itu ke timur. Terus ini lampu merah ring road ke selatan, kemudian yang mau disembelih di bekas Gunung Ngambar Ketawang ya terus langsung belok ke barat di utara Setikes itu. Kemudian yang disembelih di Gunung Keliling ya melanjutkan perjalanan ke selatan, terus masuk ke barat sebelah utara UNY itu kan ada jalan ke barat. Nah, itu ke barat, nanti terus ke utara sekitaran 200 meteran masuk ke timur. Itu udah masuk lokasi Gunung Gamping, Gunung Keliling gitu. Nah, di situ terus langsung diadakan upacara penyembelihan, langsung di kakak dikeluarkan jari joli, langsung disembelih. Kemudian pekakaknya itu dipotong-potong dikasihkan ke penonton. Beserta sesaji yang lain itu. Jadi itu bisa dikonsumsi sama yang nonton? Bisa. Nggih, wong udah masak kok ya. Nah, setelah selesai ya terus kembali ke kantor kelurahan lagi. Nah, itu sekedar sekelumit kegiatan aparat yang kita adakan di Ngambar Ketawang ini. Dan ini selama COVID kemarin kita juga membuatnya, namun karena waktu itu kan belum boleh mengumpulkan massa, waktu itu hanya membuat terus dibawa pakai pickup ke tempat penyembelihan, langsung disembelih di tempat penyembelihannya. Jadi ininya tetap berjalan? Iya, tetap berjalan karena ada tradisi, enggak. Kalau bisa kan, ya tetap dilaksanakan. Nah, itu ada kejadian unik itu waktu itu. Gimana tuh, Pak? Waktu itu kan waktu COVID tahun 2020 itu kan dari pemerintah wis niatan nggak ada saparan ya. Saparan PKK tidak diadakan, termasuk pemerintah kelurahan itu sudah bilang seperti itu. Tapi dari warga masyarakat kan tetap mau membuat ya. Meskipun nanti kamane legowo mengat ditumpahke pickup ya ora diarah. Nah, itu kalau menurut jadwal itu kan waktu itu pelaksanaannya kan tanggal 2 Oktober. Nah, sampai sudah melewati tanggal 2 Oktober itu kan belum ada tanda-tanda mau ada saparan. Tanggal 2 Oktober itu Jumat, hari Jumat. Saparan kan diadakan tiap hari Jumat dengan perhitungan
hari Jumat yang mendekati tanggal 15 Jawa atau bulan purnama. Bisa sebelum tanggal 15, bisa sesudah tanggal 15. Nah, itu waktu itu tanggal 2 itu sebenarnya kita harus sudah buat, tapi belum terlaksana buat. Di hari Minggu itu ada kejadian aneh. Ringin yang ada di kantor kelurahan itu yang sebelah timur itu terbakar. Ya nek dinalar mungkin kobong kowe. Kobong. Nah, dengan adanya kejadian itu terus waktu itu Pak Lurah wis pokoke kudu gawe. Ning warga kan ya siap tetap gawe. Dan terus kita buat itu meskipun sudah agak akhir, jadi hari Jumat di akhir bulan Sapar itu waktu itu pelaksanaannya. Hari Kamis kita buat, ya pas buat itu kan ada yang share lewat HP, besok mau diadakan pemberangkatan PKK jam setelah Jumatan. Nah, malamnya kita rembukan, wah mau sana saya nge-share ning HP. Nek pengunjungnya ukah piye berkerumun, wah itu malah repot. Akhirnya kita putuskan besok pagi aja diberangkatkan. Pagi jam 8 langsung bawa tempat penyembelihan, dilaksanakan penyembelihan. Waktu itu begitu disembelih langsung masukkan joli bawa pulang ke sini. Ya, keberangkatannya dulu dia di sini, langsung bawa di sini. Itu sesaji yang dibawa itu ya diopeni, direncak sing gowo. Wong itu semua fresh, masih enak ya, karena dimasak pagi hari. Kalau hari-hari biasanya sudah sehari semalam, jadi sudah agak basi. Tapi waktu itu masih fresh. Nah, setelah itu hari Jumat kita mulai PKK. Hari Minggunya tetangga desa ada yang kesurupan, ngomyang, yang ngakunya Nyai Poleng, terus ngomong kok aku ora dibagi, ya ketemu ini pancen waktu itu begitu disembelih langsung dimasukkan joli boleh. Nah, itu ora dibagi kan biasanya kan disebarke biasanya. Ngaku Nyai Poleng juga, ngaku Ki Prosuto, ora dirame-rameke gitu ngomong gitu. Nah, itu ngomong itu mulai jam 10 nih kan, jam 10 ada yang ke tempat saya. Nih saya kan nggon kuwi ra iso nambani kapan. Terus saya sarankan ke orang yang bisa nambani. Akhirnya jam 12 malam itu dibawa ke tempat Gunung Gamping yang Gunung Keliling oleh penunggunya gunung sana, Mbah Gito itu diserangani, dimintakan serono di Gunung Keliling itu, akhirnya bisa sembuh. Adanya kejadian seperti itu, terus tahun berikutnya tahun 2021 itu setelah PKK dibuat, kesananya juga hanya pakai pickup, nggak diarak, disembelih, terus disembelih di tempat penyembelihan. Nah PKK itu terus didelehke, ditempatkan di altar penyembelihan itu sekitar 10 menitan. Memberi kesempatan. Ya nek cara anune memberi kesempatan Carmoto ning jane memberi kesempatan lembut si arep kepengen ngerayap. Adanya kan acara seperti itu ya nyatanya setelah itu ya tidak ada apa-apa. Oh berarti biyen gawe mergane berarti beli terus leboke joli kok boleh. Nggih. Ya itu cerita unik nggih, unik. Tapi ya nek percaya ya kena ora ya kena nggih, nyatane ngono nggih.
Itu sekelumit upacara saparan. Kemudian terkait dengan kirap atau karnaval itu karena yang mengikuti kirap atau karnaval itu kan banyak sekali. Kita kelompokkan. Kelompok pertama itu kirap inti. Kirap inti itu pesertanya ya kelompok selawatan, terus bekakak itu, terus bergodo prajurit, terus yang terakhir sepasang genderuwo. Itu yang kirap inti. Untuk bergodo prajurit ini juga banyak ya. Tidak hanya satu bergodo, ya. Tidak hanya satu pasukan, tapi banyak. Karena di Ambar Ketawang sendiri ada sekitar 10 bergodo, 10 kelompok prajurit itu. Kemudian kirap pendukung itu kelompok-kelompok kesenian yang ada di wilayah Ambar Ketawang dan sekitarnya ya, karena wilayah tonggo desa sekitar kelurahan sini itu juga ada yang kepingin ikut meramaikan. Nah, itu kita beri kesempatan untuk monggo kan ikut, termasuk mungkin ada kelompok kesenian jadilan, reog, ada mobil hias, ada pokoknya macam-macam yang di luar dari kelompok inti ini kita tempatkan di belakang. Itu kirapnya tadi kami sampaikan dari kelurahan itu ke selatan, terus ke timur, terus ke selatan Ring Road ini, terus ke barat, ke utara ada sampai itu untuk kegiatan kirapnya. Kirap itu pelepasan dari kelurahan itu sekitar jam 3, setengah 3 sampai jam 3. Oke, karena upacaranya biasanya jam 2, upacara pemberangkatan. Itu sebelumnya kegiatan saparan seperti itu. Gitu ya Pak, menarik ya Pak. Baik Pak, saya ingin bertanya terkait dengan aksesibilitas di sini karena kan saya sebagai wisatawan itu tidak asli dari Jogja ya, jadi tidak terlalu mengetahui desa Ambar Ketawang ini. Nah, untuk aksesibilitas menuju desa Ambar Ketawang ini bagaimana Pak? Apakah bisa dilewati berbagai macam jenis kendaraan seperti itu? Untuk wilayah Ambar Ketawang itu kan kebetulan dilewati jalan provinsi, jalan negara gitu. Ini bisa itu jalan negara itu sampai bandara Nia itu. Kalau akses wisatawan yang mungkin dengan kapal terbang ya turun di Nia, terus kita pakai travel atau taksi sampai wilayah Ambar Ketawang ini. Kalau dari timur mungkin pakai kereta jika bisa, turun kereta di stasiun Tugu atau Lempuyangan gitu. Kalau bis ya jelas mungkin kalau terminalnya kan terminal sana Giwangan itu kan lewatnya juga ini Ring Road ini. Kalau bis bisa jika nanti turun di itu pertigaan Ring Road atau di sebelah barat kalau mau mendekati kelurahan ya di sebelah barat pasar itu. Itu akses jalannya. Kalau saat ini katanya akan ada pembangunan tol, Pak. Oh iya, akan melewati Ambar Ketawang. Iya. Itu hanya sekitar 3 pedukuhan ya. Oke, itu yang ke arah bandara itu. Lalu untuk terkait tempat-tempat ibadah gitu, apakah sudah banyak tersedia di sini Pak? Oh, Seperti sudah. masjid-masjid Masjid itu banyak. banyak Iya. ya, toilet juga. Oke. Lalu apakah ada tempat parkir khusus tersendiri buat wisatawan yang ingin menonton saparan bekakak? Ya kalau untuk parkir biasanya kalau parkir besar bis itu memang selama ini kita belum berpikiran
menyediakan parkiran. Tapi kalau hanya untuk parkir sementara itu ya bisa saja mungkin dimasukkan sekitaran area tempat penyembelihan itu bisa. Nanti kan ada warga yang gampangannya buka parkiran setiap ada acara itu kan bisa ada warga yang buka parkiran. Terus mungkin untuk menutup wawancara kita karena waktunya juga udah cukup Pak ya, udah agak lama. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau kita kan anak pariwisata nih Pak dan sangat tertarik juga di dalam budaya-budaya sekitar. Dan kalau dari perspektif Bapak sendiri sebagai salah satu penyelenggara tradisi Saparan Bekakak ini, ada nggak Pak dampak yang Bapak rasakan dari wisatawan yang datang berkunjung melihat tradisi Saparan Bekakak ini? Kira-kira mungkin dari dampak ekonomi kah atau dampak budaya yang bisa terjaga? Kira-kira dari Bapak boleh jelaskan sedikit mungkin? Kalau dampak ekonomi yang jelas kalau yang bisa memanfaatkan dan mau memanfaatkan situasi itu ada dampak ekonominya, misalkan dengan jualan makanan minuman, dengan buka parkir, terus kan setiap ada acara Saparan ini kan kita 2 minggu sebelumnya kan ada kegiatan pasar malam dan pameran UMKM. Nah di situ kan kita warga kan bisa memanfaatkan pameran UMKM-nya, punya produk apa dipamerkan di situ. Jadi kalau dampak ekonominya kalau dengan catatan mau memanfaatkan itu tetap ada. Untuk pendidikan aja juga ada. Yang jelas tiap tahun mesti ada entah itu mahasiswa, entah itu pelajar, itu ada yang meneliti atau dikasih tugas dari sekolahan untuk meliput Bekakak. Jadi pendidikan ada. Untuk menutup semua ini, kata-kata singkat aja nih Pak, harapan Bapak terhadap tradisi Saparan Bekakak ke depannya, ada mungkin yang bisa Bapak sampaikan terhadap tradisi ini? Ya kalau harapan kami kegiatan Saparan Bekakak ini tetap bisa lestari. Wawancara kita pada sore hari ini, terima kasih banyak Pak. Iya, kita akan sama-sama. bertemu di lain kesempatan jika diberikan kesempatan Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Oh iya. Saparan Bekakak, Salam budaya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa bincang-bincang kami dengan narasumber kunci Pak Bambang. Begitu banyak informasi yang menarik dan sangat informatif sekali ya yang kita dapatkan dan mungkin bisa diambil oleh teman-teman juga sekalian. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye.